Selamat malam, sahabat GPIB di mana saja berada. Kembali lagi kita di program Night Call GPIB. Dengan saya, Pendeta Gebi Domingas Titiahi Manuputi, sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Batam. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat bacaan malam hari. Bacaan Alkitabnya terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan dalam pengucapan syukur itu, sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan membaca Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, hari ini Kamis 6 April. Kita masuk pada minggu yang pertama Prapaskah, disebut dengan Kamis Putih, menjelang Jumat Agung. Kamis Putih masuk dalam siklus Paskah yang di dalamnya ada masa Prapaskah selama 6 minggu.
Pada hari Minggu yang pertama Prapaskah dibagi dua, yaitu pertama Pekan Suci, dimulai pada hari Minggu Palma sampai dengan hari Kamis, yaitu sebelum perayaan Kamis Putih. Yang kedua, Trihari Paskah, dimulai dengan perayaan Kamis Putih, lanjut pada hari Jumat Agung. Dan pada Jumat Agung itu kita dalam ibadah melakukan sakramen perjamuan. Kemudian dilanjutkan dengan Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh, dan puncaknya pada Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati di dalam sukacita persekutuan. Kamis Putih adalah untuk mengingat kembali tentang kebersamaan Yesus bersama murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Kemudian Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Pada saat itulah, setelah ia berdoa, Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang Yesus diperhadapkan dan dibawa ke mahkamah agama. Ia diperhadapkan kepada imam besar yang namanya Kayafas. Ternyata pada saat itu sudah ada banyak ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi. Yesus diadili. Imam-imam kepala, seluruh orang yang ada di mahkamah agama itu berusaha untuk mencari alasan supaya Yesus dapat dihukum, dan hukumannya ialah hukuman mati melalui kayu salib. Kemudian dihadirkanlah dua orang saksi dusta, untuk melancarkan rencana jahat orang Yahudi pada saat itu dengan tuduhan yang disampaikan di dalam bacaan kita pada ayat yang ke-61. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Itulah yang disampaikan oleh dua saksi dusta untuk dapat menetapkan Yesus dihukum mati. Tapi pada saat itu dikatakan bahwa Yesus hanya diam ketika ia dituduh seperti itu. Lalu dilanjutkan, ada pertanyaan kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Yesus di dalam ayatnya yang ke-64. Yesus menjawab demikian, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Itulah jawaban yang Yesus berikan kepada imam besar Kayafas. Dan jawaban Yesus ini sebagai alasan untuk menuduh bahwa Yesus menghujat Allah. Oleh karena itulah menjadi alasan yang kuat untuk Yesus dihukum mati. Sahabat-sahabat GPIB, rencana jahat orang Yahudi untuk menghukum Yesus berhasil. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu, para pemuka agama Yahudi,
Juga dikatakan di dalam ayatnya yang terakhir, ayat 67 dan 68, mereka menghina Yesus dengan meludahinya, meninjunya, memukulnya, agar supaya mereka dapat terlampiaskan rasa kebencian mereka. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, pelajaran yang kita dapatkan adalah yang pertama, Yesus yang dibenci oleh orang Yahudi, utamanya oleh pemuka-pemuka agama. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Selanjutnya, kebencian dapat membuat orang untuk melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi. Yang kedua, Yesus diperhadapkan dengan hukuman mati, namun ia tetap menyatakan kebenaran bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Sahabat-sahabat GPIB, apa yang dialami dan yang dilakukan oleh Yesus menjadi perenungan kita pada malam hari ini, bahwa Yesus berhadapan dengan kematian, dan meskipun demikian ia tetap menyatakan dirinya sebagai Mesias, bahwa Yesus mati untuk kita manusia yang berdosa. Oleh karena itulah, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus dalam ia berhadapan dengan pemuka-pemuka agama Yahudi. Ia dihujat, ia disiksa, dan kemudian dihukum mati di atas kayu salib. Untuk itulah, mari kita setia kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia telah berkorban, dan dalam pengorbanannya, sahabat-sahabat GPIB ada dalam kehidupan yang hidup dalam keselamatan dan juga memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa malam. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Malam yang menjadi bagian kami mau memasuki malam hari ini. Dalam istirahat malam, kami memohon kepadamu ya Allah, agar menyertai kami, melindungi kami di dalam kami beristirahat. Dan di dalam perkenanan Tuhan, kami diberikan kembali kesempatan untuk bangun pada hari esok dan melanjutkan akan kehidupan, melanjutkan akan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Bahkan melanjutkan akan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami juga menyerahkan persiapan kami untuk masuk di dalam sakramen perjamuan pada hari esok, Jumat Agung. Dilanjutkan dengan Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh. Kemudian pada hari Minggu kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus. Kami pertaruhkan akan persiapan kami ini di dalam memasuki akan ibadah-ibadah yang berlangsung ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mampukan kami melalui Roh Kudus agar supaya kami bersungguh-sungguh di dalam menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib, juga
Sungguh-sungguh kami ada di dalam sukacita atas kebangkitan Kristus. Dan biarlah sukacita itu menjadi warna hidup kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Di dalamnya kami pun menjadi orang-orang yang setia dalam persekutuan, pelayanan yang menghadirkan kesaksian yang hidup dalam hari-hari yang kami jalani. Di dalamnya juga sukacita kebangkitan Kristus memotivasi kami untuk kami taat pada firman Tuhan, bersemangat di dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi pemimpin negara kami, presiden dan wakil presiden, dan semua mereka yang terlibat di dalam tugas kenegaraan. Tuhan memampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ungkapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, demikian night call pada saat ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan semangat pada kita sekalian. Saya Pendeta Gebi Domingas Titi Ahi Manuputi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat, tetap semangat dan teruslah bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.